Pertama-tama selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Neni Rosmawarni selaku dosen mata kuliah struktur data dan rekan-rekan sekalian yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Immanuel Rafael Marto Banjarnahor. Saya Muhammad Iman Ibnu Zakaria. Saya Putra Bagas. Oke, untuk memulai presentasi ini, izinkan kami menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proyek yang kami angkat, yang kami angkat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan akademik maupun profesional, pengelolaan waktu dan tugas merupakan hal yang sangat krusial. Seringkali tugas-tugas yang datang bersamaan membuat kita kewalahan dalam menentukan prioritas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu membantu dan menjadwalkan tugas secara efisien dan terstruktur. Nah, melalui proyek ini, kami mencoba menghadirkan solusi dengan memanfaatkan konsep dalam struktur data untuk membangun sistem penjadwalan tugas yang efektif dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengoptimalkan proses penjadwalan tugas agar lebih cepat dan efisien. Kemudian meminimalkan kesalahan akibat penjadwalan manual serta bentrokan waktu atau duplikasi tugas. Kemudian mempermudah monitoring dan pelacakan proses tugas oleh pengguna atau admin. Kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis prioritas atau urgensi dari tugas tersebut. Terus berikutnya ada konsep dasar priority queue. Yang pertama pengertiannya, jadi priority queue itu adalah struktur data yang menyimpan elemen berdasarkan tingkat prioritasnya. Terus karakteristiknya, elemen yang prioritasnya lebih tinggi itu akan diproses terlebih dahulu tanpa memperhatikan urutan kedatangan. Jadi misalkan yang prioritas itu masuk pada posisi kelima, karena dia prioritas dia bakal naik ke yang pertama tanpa memperhatikan urutan masuk ya. Terus perbedaannya berbeda dengan queue biasa yang menggunakan prinsip FIFO, first in first out. Priority queue menggunakan konsep priority based ordering, yaitu elemen diproses berdasarkan prioritas bukan urutan masukannya. Terus berikutnya arsitektur dari program kami. Pertama ada struct text. Jadi struct text ini digunakan untuk menyimpan informasi seperti judul, titel, tugas, course, mata kuliah, course, deadline, dan ID. Terus juga berikutnya dalam sini ada input integer, dan ini input integer ini adalah fungsi untuk meminta input dari pengguna baik berupa angka maupun teks. Jadi dia fungsinya ini kayak form isian di aplikasi itu. Terus yang berikutnya ada string input string. Jadi ini juga fungsi yang minta input dari pengguna. Nanti string input string ini akan digunakan dalam void yang berikutnya lagi yuk. Void add text. Jadi nanti input string itu akan dipakai di, kita bisa baca string title input string. Jadi nanti user ketik stringnya, misalkan nama tugasnya apa, terus ada mata kuliahnya apa, terus juga tadi input integer itu yang buat deadline. Terus nanti dari void add text ini tugasnya bakal disimpan ke dalam queue dan list. Untuk yang selanjutnya ini ada fungsi show test yang fungsinya itu untuk menampilkan daftar tugasnya dari yang paling dekat deadline-nya. Nah, jadi cara kerjanya itu dia membuat salinan dari task queue karena queue aslinya tidak disarankan untuk diubah. Lalu yang kedua dia mengeluarkan dan menampilkan setiap tugas dari salinan queue satu persatu dimulai dari deadline yang paling dekat. Nah, jika tidak ada tugas, fungsi ini memberitahu bahwa daftar tugas itu kosong. Nah, dengan metode ini, isi queue utama bakal tetap aman dan pengguna dapat melihat daftar tugas berdasarkan sesuai prioritas deadline-nya dari yang paling dekat. Next.
Nah, yang selanjutnya itu ada fungsi delete task, yaitu fungsi ini untuk menghapus tugas berdasarkan ID yang dimasukkan pengguna. Jadi cara kerjanya itu yang pertama yaitu akan meminta input ID tugas yang ingin dihapus, yang kedua itu akan membuat priority queue sementara yang kosong, lalu selanjutnya dia akan mengeluarkan semua tugas dari queue utama. Nah, jika ID tugasnya tidak sama dengan ID yang akan dihapus, akan masuk kembali ke queue sementara. Nah, jika sama, tugas ini akan diabaikan, artinya tugas ini akan dihapus. Lalu yang terakhir, selanjutnya menukar isi queue utama dengan queue sementara yang sudah tidak memuat tugas tersebut. Selanjutnya yaitu menghapus tugas dari vektor test storage dengan metode remove if untuk memastikan tugas benar-benar dihapus dari kedua penyimpanan. Lalu yang terakhir itu akan menampilkan pesan apakah tugas berhasil dihapus atau tidak ditemukan. Next. Kemudian ada edit test. Di sini penggunaan dari fungsi ini adalah untuk memilih tugas berdasarkan ID dan mengubah informasi seperti informasi tugas seperti kayak judul atau mata kuliahnya atau deadline yang akan diberikan. Nah, setelah diedit tuh QU akan diperbarui untuk mencerminkan sebuah perubahan. Jadi cara kerjanya itu pertama user itu akan diberikan untuk memasukkan, user akan memasukkan ID tugas yang akan diubah. Nah, misalkan sudah dia ada di ID tersebut ada di program, dia akan lanjut ke selanjutnya. Nah, di selanjutnya user akan diberikan opsi nih di bagian string new title, string terus new course ini dia akan user akan diberikan opsi untuk mengisi data baru. Nah, misalkan datanya ada yang nggak diubah bisa dikosongkan. Nah, kalau dikosongkan berarti datanya kan tetap dipertahankan. Nah, apabila nggak dikosongkan atau diubah, misalkan di judul atau di nama mata kuliahnya atau di deadline-nya ada yang diubah, nah dia akan lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di bagian selanjutnya itu tiap file itu akan diisi ulang gitu loh. Jadi kayak dihapus dulu, terus dimasukkan ke masukkan data barunya gitu. Nah, di sini juga kami membuat supaya deadline itu dikonversinya ke angka. Misalkan dia nggak masuk ke angka atau huruf misalkan. Nah, dia akan menampilkan error seperti error di sini, input deadline tidak valid. Jadi dia nggak akan diubah dan ininya akan sama. Kemudian di sini juga kami juga membuat rebuild priority queue-nya atau di sini di rebuild ini buat menyimpan data barunya lagi. Kemudian di sini selanjutnya kami ada di inmind-nya itu untuk program ini berjalan untuk dalam bentuk menu interaktif gitu supaya user bisa ngisi, misalkan user pengen ngisi menambahkan kah, melihat kah, atau mengeditnya kah, atau menghapusnya gitu loh. Jadi ini kayak struktur di programnya yang dilihat gitu. Nah, untuk kesimpulannya ini kita program ini mengimplementasikan struktur data priority queue untuk mengelola data tugas berdasarkan prioritas yang ditentukannya itu oleh deadline. Nah, elemen yang prioritasnya lebih tinggi yaitu tugas dengan deadline terdekat akan diproses terlebih dahulu. Sehingga sistem ini lebih efisien dibanding antrian biasa yang mengikuti urutan masuk. Nah, program ini juga menyediakan fitur seperti menambah, menampilkan, mengedit, dan menghapus tugas yang membuat pengelolaan tugas menjadi mudah dan interaktif. Dengan demikian, program ini dapat membantu pengguna dalam mengatur dan memprioritaskan pekerjaan secara efektif, mendukung pengambilan keputusan yang cepat, serta peningkatan produktivitas. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari output programnya. Sebentar, izin screen dulu.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Man. Nah, jadi pertama ini programnya bakal nampilin menu seperti ini. Yaitu ada yang pertama itu ada tambah tugas, tampilkan tugas, edit tugas, hapus tugas, dan keluar. Nah, yang pertama ini kita bakal coba menambahkan tugas, yaitu kita pilih nomor 1, kita masukin nama tugasnya, misalkan sekarang ini ada tugas project struktur data. Untuk mata kuliahnya itu kita masukin struktur data. Untuk deadline itu misalkan kita masukkan di sini itu 10 hari dari sekarang. Nah, di sini tugas sudah berhasil ditambahkan. Lalu misalkan kita mau tambahkan tugas lagi, boleh. Kita tambah tugas lagi. Misalkan tugas itu tugas besar algoritma pemrograman. Untuk mata kuliahnya itu ada algoritma pemrograman. Untuk deadline kita masukin misalkan 14 hari. Lalu misalkan kita ingin menampilkan tugasnya, kita bisa memilih opsi 2, yaitu ini opsi 2. Nah, di sini sudah terurut dari deadline yang paling cepat, yaitu struktur data dengan deadline 10 hari, lalu tugas algoritma pemrograman dengan deadline 14 hari. Nah, misalkan kita di sini mau mengedit tugasnya. Misalkan kita mau edit nih tugas algoritma pemrograman ini, kita mau ubah deadline harinya, kita bisa pilih opsi 3, yaitu edit tugas. Nah, kita pilih ID-nya dulu nih. Di sini ID-nya sudah auto generated. ID untuk tugas besar algoritma pemrograman ini yaitu 2. Kita pilih opsi 2 karena kita mau edit tugas algoritma pemrograman ini. Kita pilih 2. Misalkan ini nama tugasnya tidak ada yang mau diubah, kita bisa kosongkan, yaitu kita enter aja. Kita kosongkan. Mata kuliahnya juga karena tidak berubah, kita akan kosongkan. Nah, ini deadline barunya kita misalkan mau berubah nih, deadline ini kita ubah jadi misalkan 8, yaitu jadi 8 hari. Nah, di sini tugasnya berhasil diedit. Nah, saat kita tampilkan tugasnya, deadline algoritma pemrograman menjadi yang paling teratas karena deadline-nya jadi 8 hari karena sudah diubah tadi. Nah, misalkan kita juga mau hapus tugasnya juga bisa, kita pilih opsi 4 gitu, kita hapus, kita masukin ID-nya. Misalkan tugas 2 dengan ID 2 ini kita mau hapus, kita masukin ID-nya 2. Nah, tugasnya berhasil dihapus. Nah, kalau misalkan kita tampilkan lagi tugasnya, jadi tinggal struktur data aja yang masih ada tugasnya. Kurang lebih seperti itu untuk programnya. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Tadi coba lihat lagi, Yoman, halaman depannya. PPT-nya. Bentar, Bu, ya. PPT-nya ya, Bu. Ya. Sudah kelihatan? Ya, sudah. Coba halaman depan. Judulnya apa? Judulnya itu sistem penjadwalan tugas, Bu. Tadi output programnya kayak gimana? Oke, output programnya pengen ditampilkan lagi, Bu. Iya. Tambah tugas, tampil tugas, terus apa lagi? Untuk menunya itu ada tambah tugas, tampilkan tugas, edit tugas, hapus tugas, dan keluar dari programnya, Bu.
Jadi sudah ada berapa tugas yang kamu input? Ini tadi sudah diinput 2 tugas. Itu sudah selesai, kita bisa hapus atau kita bisa edit tugasnya. Oh, ada historinya? History. Ada ini Bu, kan misalkan kita tadi awal-awal itu kita masukkan tugasnya dulu, ini sudah masuk tugasnya berhasil ditambahkan, kita tampilkan ini tugasnya. Terus misalkan kita mau edit juga ada, kita tampilkan lagi dia sudah berubah untuk editnya. Terus misalkan Enggak, kita jadi maksudnya tuh kayak gini, misalnya kita udah selesai tugasnya kan dihapus tuh, terus tapi kita masih bisa lihat historinya yang pernah kita kerjain tuh apa aja gitu. Kalau untuk itu kami belum membuatnya, Bu. Kalau yang bagian Oh. itu, Bu. Jadi kami cuman kayak di leads, kami cuman pengen lihat bagian lihat ininya doang, Bu. Kalau di leads, kita masuk leads kan ada bagian tugas. Kalau di leads mahasiswa, tugas-tugas ada tugas apa aja. Nah, itu yang kami buat, Bu, kayak ada prioritas pertama misalkan waktu deadline-nya tinggal sehari lagi atau 7 hari lagi gitu, Bu, yang kami ikuti, Bu. Oh, berarti ini ada deadline 10 hari nih kalian input sendiri? Iya, input sendiri, Bu. Jadi misalkan dibuatnya ada di ID ketiga misalkan, dibuat lagi yang ketiganya, tambahkan ketiganya lagi. Dia bikin misalkan 1 hari. Nah, ntar dia karena kita pakai priority queue, jadi prioritas pertama walaupun dia inputnya terakhir akan naik ke paling atas, Bu. Gitu, Bu. Oh, oke, baik-baik. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Oh ya, ini ada yang mau bertanya nih. Dari Hanif, silakan Hanif. Hanif ya? Boleh, Hanif. Halo, saya Muhammad Hanif dari kelompok 8 ingin bertanya. Jadi tadi saya lihat itu di bagian edit itu ada rebuild. Nah, kenapa harus ada rebuild itu? Sekian. Ini pengen ditampung dulu apa gimana ini? Terserah, bebas boleh. Oke, langsung dijawab saja ya, Bu ya. Tadi pertanyaannya tuh di bagian edit ya. Oh, ini yang rebuild priority queue ini. Nah, jadi kalau di untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hanif, nah, kenapa ada rebuild? Karena karena di priority queue itu dia nggak bisa langsung ngedit isi yang ada di tengah-tengah antrian. Nah, dia cuma tahu elemen yang paling atas atau paling prioritas lah. Dan dia tidak secara otomatis gitu memperbarui posisi elemen ketika datanya diubah. Nah, jadi misalnya kita ngubah deadline sebuah tugas, bisa aja tuh urutan prioritasnya itu berubah. Karena dia nggak otomatis, dia malah error lah, kayak yang harusnya deadline-nya yang diubah harusnya pindah ke lebih atas misalkan, tapi ini kagak karena dia nggak nyimpen. Dia langsung tersimpan, cuman nggak bisa langsung ngubah otomatis. Nah, daripada antriannya jadi nggak ngurut gitu, nah kita kosongin aja lah di bagian task queue-nya yang di tadi ada di bagian penyimpanan tugasnya gitu. Nah, pas itu barulah diisi lagi lah data yang sudah diperbarui gitu di storage, di tempat penyimpanan data yang tadi disimpan. Nah, supaya antriannya itu sesuai lagi sama deadline yang terdekat atau yang tercepat lah. Seperti itu. Apakah menjawab? Sudah terjawab. Terima kasih. Oke, Dunde boleh bertanya apa? Oke, saya izin bertanya. Kenapa di penjadwalan tugas seperti studi kasus kalian ini perlu menggunakan struktur data khusus gitu seperti priority queue ini? Sekian. Saya izin menjawab pertanyaan Dunde. Tadi Dunde nanya berarti kenapa tadi apa, Dun? Bisa diulang? Kenapa di studi kasus kalian ini perlu ngegunain struktur data khusus kayak priority queue? Nah, oke. Karena dalam banyak kasus pengelolaan data itu
harus berdasarkan tingkat prioritas. Misalkan contoh yang paling simpel adalah ketika Dunde lagi ngantri di rumah sakit, misalkan dapat urutan pertama, dapat di urutan ketiga. Sekarang udah di urutan kedua nih, habis ini Dunde kan. Terus tiba-tiba ada orang baru datang dari UGD gitu kan, darahnya bercocoran. Nah, terus di situ rumah sakit mereka akan memakai sistem prioritas di mana yang lebih membutuhkan pertolongan pertama itu akan didahulukan. Jadi ketika urutan kedua ini selesai dan Dunde ada di urutan ketiga, tapi ada orang lain yang darahnya mungkin habis kecelakaan gitu, bercocoran, itu akan diprioritaskan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau untuk kami, kenapa pada penjadwalan tugas ini memakai priority queue? Karena deadline tugas yang paling cepat itu harus diselesaikan lebih duluan dibandingkan deadline yang misalkan seminggu lagi baru deadline gitu. Dibandingkan yang besok baru deadline, itu kita harus prioritasin yang buat besok dulu. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan dari Tian. Apakah ada pertanyaan? Jadi ya nggak kenalan dulu, saya Raftin Harasyada dari kelompok 11 NIM 121 belakang ya. Jadi nggak beda juga sama pertanyaan Dunde tadi, tapi kenapa menggunakan keuntungan utama dari penggunaan priority queue ini dibanding dengan penggunaan queue biasa? Udah itu aja. Saya izin menjawab pertanyaannya Rafitian. Nah, mirip-mirip penjelasannya tadi kayak Bagas yang bilang. Nah, kalau kita pakai priority queue ini, kita bisa prioritasin tugas mana dulu nih yang deadline-nya paling dekat. Jadi itu yang paling penting buat didahulukan. Jadi proses penjadwalan tugas itu lebih efisien, terus juga bisa terhindar dari kesalahan, misalkan ada tugas yang bentrok waktu atau tugasnya itu terlambat untuk dikerjakan gitu. Apa sudah jelas, Rafitian? Sudah. Mungkin itu saja. Apakah sudah menjawab? Sudah ya. Karena sudah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selamat pagi atau siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan ya. Sebenarnya tadi Ardra mau tanya loh. Nggak apa-apa ya, Ardra. Atas ya. Nggak apa-apa. Trik saya pecah. Oke, Nggak baik. apa. Kita kasih tepuk tangan tadi ya buat kelompok ini. Kelompok kelima tadi ya. Sekarang